Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Segala puji mandah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan diri kita kesehatan, hidayah, serta taufiknya untuk selalu beribadah kepadanya. Dan salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan santriwati Baitus Salam Indonesia, mengapa seseorang cepat jenuh, bosan di dalam membaca Al-Quran? Padahal baru 5 menit, 10 menit, tidak lama waktunya, sudah merasa bosan. Berbeda halnya ketika seseorang dihadapkan dengan koran, maka dia tahan bisa membaca koran setengah jam, bisa 1 jam. Atau ketika seseorang berhadapan dengan HP atau bahkan di dalamnya ada gamenya, maka akan lebih lama lagi ketika main game, bisa 2 jam, bisa lebih. Nah, kenapa ketika membaca Al-Quran baru 10 menit saja sudah terasa lama, padahal baru 10 menit? Berarti kita mempunyai masalah yang besar. Oleh karenanya, marilah kita cari apa sumber permasalahan ini dan kita cari solusinya. Sumbernya adalah hati kita. Kenapa hati kita? Mungkin karena hati kita sedang dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Sebagaimana seseorang apabila disuguhi makanan yang enak, yang lezat, tetapi dirinya sakit atau bahkan lidahnya saja yang sakit, sariawan saja, maka makanan yang enak tadi tidak terasa nikmatnya, tidak terasa enaknya, bahkan rasa perih di lidah atau bahkan pahit ketika sakit. Sama halnya dengan hati kita. Apabila hati kita ini sakit, maka membaca Al-Quran pun akan tidak ada kenikmatan di dalamnya. Apakah Al-Quran itu lezat? Sangat lezat, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau bisa salat tahajud 1 rakaat 1 khatam. Luar biasa, subhanallah. Oleh karenanya beliau katakan, lau tahurat qulubuna, jikalau suci hati seorang tersebut, bersih hatinya, masyabi'at min kalami rabbina, maka tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Oleh karenanya, karena beliau sudah merasakan kenikmatan tersebut, sehingga tidak merasakan bosan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya di dalam Al-Quran tersebut terdapat nasihat, tausiah, peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi seseorang yang punya hati. Semua orang punya hati, namun hati di sini yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hati yang hidup, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratkan seseorang yang mempunyai suatu benih dan dia ingin menanam benih tersebut, namun di tanah yang tandus, maka benih yang bagus tadi, benih yang unggul tadi, tidak akan tumbuh dengan baik, bahkan bisa mati. Lain halnya jika seorang punya benih yang bagus, benih yang unggul, ditanam di tanah yang baik, disirami, maka tanaman tadi akan tumbuh dengan baik, setelah itu berbuah, dan buahnya pun akan terasa manis.
Sama halnya dari kita, ketika hati kita baik, hati kita tidak ternodai oleh dosa dan maksiat, maka hati kita akan nikmat membaca Al-Quran. Namun kalau hati kita sakit, maka akan terasa bosan membaca Al-Quran. Penyakit hati tersebut harus kita hilangkan, sebagaimana sifat riya, ingin pamer, ingin dilihat orang, atau ingin didengar orang. Itu penyakit sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, itu bacaan si fulan bagus sekali. Atau punya penyakit sombong, bacaan saya ini lebih bagus daripada bacaan dia. Ini penyakit hati yang harus kita hilangkan. Kenapa? Karena ini berpengaruh kepada hati. Apa-apa saja yang kita lakukan, tangan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita melakukan kemaksiatan, maka akan berujung dosa ke dalam hati kita. Akan muncul titik-titik hitam dalam hati kita, sehingga ketika membaca Al-Quran kita cepat merasa bosan. Oleh karenanya apabila kita ingin tidak bosan membaca Al-Quran, hendaklah diri kita harus membersihkan hati kita dari sifat-sifat jelek tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita taufik dan hidayahnya untuk merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Bukan satu hari hanya satu juz, tetapi bisa satu hari satu khatam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.